Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Novali. Oke, di PJJ kali ini saya akan menyampaikan mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, setelah pekan lalu saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Untuk kali ini saya akan menjelaskannya. Oke, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu yang paling familiar ada 5 teori. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Kemudian yang kedua ada teori Ksatria. Yang ketiga ada teori Waisya. Yang keempat ada teori Sudra. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Oke, kita mulai dari teori yang pertama yaitu teori Brahmana. Nah, dari namanya sudah terlihat kalau teori Brahmana ini adalah yang mengatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Apa itu Brahmana? Brahmana adalah sebutan untuk tokoh pemuka agama dari agama Hindu dan juga agama Buddha. Bisa dikatakan seperti biksu atau Brahmana. Kalau Brahmana itu untuk Hindu khususnya ya. Nah, jadi teori Brahmana ini dikatakan pembawanya adalah seorang pemuka agama itu. Nah, kemudian selanjutnya teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori Ksatria, di mana teori ini mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha adalah seorang ksatria atau seorang penjelajah atau seorang ksatria itu kerajaan yang membawa, itu berperang kemudian datang ke Indonesia melakukan invasi serta setelah itu menyebarkan agamanya. Kalian masih ingat kan teori dari adanya imperialisme yaitu 3G. Ada Gold, Glory, Gospel. Nah, Gospel ini termasuk ke dalam ada campur tangannya teori Ksatria. Seperti itu. Oke, volumenya saya naikkan sedikit supaya lebih jelas. Yang ketiga ada teori Waisya. Nah, teori Waisya ini adalah yang menyebutkan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh seorang pedagang. Nah, ketika zaman dahulu para pedagang itu berdagang, berlayar menuju wilayah ke Nusantara. Selain tujuannya untuk berdagang, mereka juga kadang menetap lama di suatu daerah. Misal ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, pokoknya daerah-daerah pesisir termasuk daerah Jawa. Mereka menetap yang cukup lama karena urusan berdagang. Kemudian karena menetap agak cukup lama itu, beberapa pedagang ada yang menikahi wanita-wanita dari pribumi sekaligus menyebarkan agama mereka. Karena pasti otomatis dengan pernikahan pun si pihak perempuan akan mengikuti agama dari saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang yang datang, khususnya dari wilayah Gujarat. Oke, selanjutnya ada teori Sudra. Nah, teori Sudra ini menyebutkan bahwa teori ini dibawa oleh kaum Sudra. Atau kaum Sudra itu, kalau kalian masih ingat, adalah kaum budak atau kaum strata terendah dari agama Hindu. Nah, di mana mereka mengungsi atau melarikan diri dari wilayah Gujarat atau wilayah India, kemudian datang ke wilayah Nusantara. Nah, di wilayah yang baru ini mereka memperbaiki kehidupannya dengan cara asimilasi dan akulturasi dengan penduduk pribumi, dan akhirnya mereka menyebarkan agama Hindu, kemudian memperbaiki taraf hidupnya. Jadi tidak seperti di wilayahnya dahulu atau di wilayah India, seperti itu. Dan yang terakhir ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha sendiri itu masuk ke wilayah Nusantara akibat dari masyarakat kita sendiri. Mengapa seperti itu? Karena teori ini beranggapan bahwa masyarakat atau orang-orang dari wilayah Nusantara
pergi untuk belajar ke wilayah India dan kemudian balik lagi dan mengajarkan apa yang didapat setelah mereka belajar di India. Berarti khususnya adalah dalam hal ini adalah soal agama, yaitu Hindu dan Buddha. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini mungkin segitu aja dulu pembahasannya mengenai teori-teori masuknya Hindu Buddha ke wilayah Indonesia. Semoga kalian bisa paham dengan yang sudah saya sampaikan. Kalau belum paham juga silahkan nanti videonya diputar dari awal, didengarkan kembali sambil membaca bukunya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham lagi, oke? Nah, segitu aja dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk taati protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.